A. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Alat-alat peredaran darah. Darah diedarkan ke seluruh tubuh melalui suatu pembuluh. Darah bisa sampai ke pembuluh karena dipompa oleh organ bernama jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut tumpul dan ujung bawahnya agak miring ke bagian kiri. Jantung terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma di dalam rongga dada. Ukuran jantung hampir sama dengan kepalan tangan orang dewasa dengan berat 220 sampai 260 gram untuk orang dewasa. Fungsi jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Struktur jantung. Bagian terluar jantung dibungkus oleh membran perikardium. Membran ini berupa kantong dengan lapisan ganda dan dapat membesar dan mengecil. Dinding jantung terdiri dari 3 lapis, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Yang ketiga, jantung memiliki 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Serambi berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan fungsi bilik adalah untuk memompa darah keluar jantung. Jantung terdiri dari 3 katup atau valvula, yaitu valvula bicuspidalis terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Kedua, valvula tricuspidalis terletak antara serambi kanan dan bilik kanan. Dan yang ketiga, valvula seminaloris terletak di pangkal aorta dan arteri. Yang pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah ke luar jantung lalu kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri adalah pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah keluar jantung. Macam-macam arteri. Arteri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Aorta adalah arteri yang ukurannya paling besar dan berpangkal di bilik kiri. Arteri pulmonalis adalah arteri yang membawa darah karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Ketiga, arteri koroner adalah arteri yang berfungsi untuk memberi makanan dan oksigen untuk sel-sel jantung. Arteri akan bercabang menjadi pembuluh yang lebih kecil lagi atau biasa disebut arteriola. Yang kedua, pembuluh vena adalah pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Ujung pembuluh ini berada di serambi jantung. Macam-macam vena. Vena dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, vena cava adalah vena terbesar yang ujungnya di serambi kanan. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung.
Vena cava dibagi menjadi dua, yaitu vena cava superior dan inferior. Vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang ketiga, vena porta hepatica adalah vena yang berfungsi membawa darah dari berbagai organ pencernaan dan masuk ke hati. Vena akan bercabang menjadi pembuluh yang lebih kecil atau biasa disebut venula. Yang ketiga, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler memegang peranan penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah. Fungsi dari pembuluh kapiler yang pertama menjadi penghubung antara arteriola dan venula. Yang kedua, mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari kelenjar. Yang ketiga, menjadi tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan di dalam jaringan. Yang keempat, menyaring darah di dalam ginjal. Yang kelima, menyerap zat-zat makanan dari usus. Mekanisme peredaran darah pada manusia. Seperti kita ketahui bahwa sistem peredaran darah pada manusia termasuk peredaran darah tertutup dan ganda. Peredaran darah tertutup karena darah dilewatkan melalui suatu pembuluh. Peredaran darah ganda karena terdiri dari peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh, dan peredaran darah kecil, yaitu dari jantung ke paru-paru. Sistem peredaran darah besar. Berikut siklus peredaran darah besar. Bilik kiri aorta ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Terus vena cava, selanjutnya ke serambi. Nah, sistem peredaran darah kecil. Bilik kanan arteri pulmonalis ke paru-paru, vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Yang pertama, anemia, yaitu keadaan di mana jumlah eritrosit di dalam tubuh dalam hemoglobin di bawah batas normal. Hemofilia adalah kelainan yang ditandai dengan sulitnya darah untuk membeku. Penyakit keturunan ini disebabkan oleh defisiensi faktor pembeku darah. Thalassemia adalah kelainan pada bentuk eritrosit. Akibat eritrosit dalam tubuh penderita akan mudah untuk rusak, rapuh, dan kurang optimal dalam mengikat oksigen. 4. Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah arteri menurun sampai di bawah batas normal, misalnya 90/60 mmHg untuk sistol atau diastol. 5. Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah arteri meningkat sampai di atas normal, misalnya 140/90 mmHg. Keadaan ini biasanya disebut tekanan darah tinggi. Trombus adalah kelainan di mana terdapat gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah. Yang ketujuh, varises adalah kelainan yang disebabkan oleh pelebaran pembuluh vena. Pelebaran biasa terjadi di anggota tubuh bagian bawah seperti betis. Cacat jantung bawah. 8. Cacat jantung bawaan. Sesuai dengan namanya, penyakit ini bersifat genetik dan muncul sejak lahir. Sifatnya bisa ringan maupun berat. Janin dalam kandungan tidak berkembang dengan sempurna sehingga menyebabkan organ jantung yang tidak normal. 9. Aneurisma aorta. Penyakit aneurisma aorta menyerang arteri utama dalam tubuh penderita. Penyakit ini mengalami pelemahan arteri yang memungkinkan pembuluh darah tersebut melebar. Arteri yang membesar rentan untuk pecah dan memerlukan penanganan medis darurat. 10. Kolesterol tinggi. Penderita kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia memiliki tingkat kolesterol dalam tubuh yang cukup tinggi dan melewati batas aman.
Kolesterol sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat, dan high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik. Tingginya kadar kolesterol jahat dalam tubuh dapat mengakibatkan penyakit jantung dan stroke. 11. Stroke merupakan penyakit lain yang menyerang sistem peredaran darah dan ini cukup berbahaya. Gangguan ini terjadi ketika pembuluh darah yang mengarah ke otak tersumbat dan pecah dan menyebabkan berhentinya aliran darah ke otak. Akibatnya, otak tidak mendapatkan cukup oksigen maupun nutrisi. Yang ke-12, serangan jantung. Penyakit ini merupakan salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang paling banyak menyebabkan kematian. Serangan jantung atau myocardial infarction atau disebut MI terjadi saat suplai darah berhenti atau terputus dari jantung yang biasanya disebabkan oleh gumpalan darah. Serangan jantung ada yang tergolong kecil, tapi ada pula yang membahayakan dan mematikan.